Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi dalam ngaji kitab ini. Kita telah sampai pada penjelasan ta'awud atau penjelasan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan penjelasan tentang bismillah. Jadi dalam Al-Quran itu kan urutannya yang paling awal nanti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meskipun itu bukan ayat Al-Quran ya, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian bismillah, kemudian alhamdulillah. Nah, ini pasti akan dibahas pertama kali oleh para mufassir. Beliau mengatakan wal'an wa ba'da hadzal tamhid al-mujaz alladzi takallamna fihi an nuzuli suratil Fatihah wa an adadi ayatiha wa an ashhari asma'iha wa an ba'dil ahadits allati waradat fi fadliha nuhibbu an nabda'a fi tafsir suratil karimah fanaqulu wa billahi taufiq bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perkataan dari musannif mu'allif setelah kita jelaskan dalam pendahuluan secara singkat mengenai turunnya surat Al-Fatihah, jumlah ayatnya, kemudian nama-namanya yang masyhur, kemudian hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita masuk secara langsung untuk menafsiri atau menjelaskan surat Al-Fatihah, yang itu akan diawali dengan basmalah, karena basmalah ini termasuk ayat dari surat Al-Fatihah berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismu, lafal bismillah sebenarnya diawali dengan huruf jar ba, kemudian lafal ismun, tapi di sini huruf jar tidak perlu dijelaskan karena cuma satu huruf. Lafal al-ismu al-lafdu alladhi yadullu ala dhatin au ma'na. Jadi lafal al-ismu atau nama dalam bahasa Indonesia itu nama, yaitu lafal yang menunjukkan kepada suatu zat, pada suatu benda, atau pada suatu makna, atau pada suatu hakikat gitu, suatu makna gitu. Al-ismu atau sederhananya adalah nama gitu. Al-ismu itu adalah artinya nama. Waqad ikhtalafan nahwiyun fi ishtiqaqihi ala wajhain. Jadi para ulama ahli nahwu berbeda pendapat. Asal lafal atau lafal al-ismu ini mustaq atau berasal dari lafal apa? Nah, ini ada dua pendapat. Faqala al-Basriyun huwa mustaqqun minas sumu wa huwa al-ulu war rif'ah. Faqila ismun li anna sahibahu bimanzilatil murtafi'i bihi. Ulama ahli Basrah, biasanya kalau dalam nahwu ini ada dua kelompok besar dalam nahwu biasanya ya, ada ulama Basrah, ada ulama Kufah, ada Basriyun, ada Kufiyun. Ini kalau ada yang belajar bahasa pasti akan sering mengenal itu. Nah, ini ulama Basrah mengatakan bahwa lafal al-ismu ini mustaq dari kata sumu, mustaqnya dari lafal sumu yang artinya itu tinggi, al-ulu warif'ah, tinggi dan luhur. Makanya disebutkan ismun li'anna sahibahu bimanzilatil murtafi bi. Maka disebutkan ismun di sini, bismillah dengan lafal ismun, karena pemilik nama ini adalah yang sangat tinggi, yaitu Allah, Tuhan kita semua. Tapi ini berbeda pendapat ulama Kufah. Wa qala al-Kufiyun innahu mustaqqun minas sima wa hiya al-alama li'anna al-isma alamah liman wudi'a lahu. Fa aslu ismin ala hada wasmun. Jadi orang ulama ahli Kufah mengatakan lafal ismun ini bukan berasal dari kata sumu sebagaimana dikatakan oleh ulama Basrah, tapi berasal dari kata simah, yaitu yang artinya adalah tanda, alamah. Kalau ulama Basrah mengatakan berasal dari kata sumu yang artinya tinggi, ulama Kufi mengatakan berasal dari kata simah atau wasmun yang artinya adalah tanda. Mengapa demikian? Karena ismu ini adalah tanda, karena nama ini adalah menandai apa yang dinamai. Nah, ini termasuk tabiat manusia ya.
semua manusia sendiri memiliki nama ya, karena ini dunia manusia, dunia kita ya, dunia kita sebagai manusia, meskipun jangan kita samakan dengan dunia selain kita ya. Dalam dunia manusia kita memerlukan nama. Segala sesuatu yang kita ketahui akan kita kasih nama. Itu dalam dunia manusia. Semualah, apapun itu, entah itu binatang, entah itu manusia itu sendiri butuh nama. Peralatan-peralatan itu semuanya ada namanya. Ini memang dalam dunia manusia begitu. Tidak bisa kita mengetahui sesuatu tanpa nama. Oleh sebab itu, Tuhan pun demikian dalam dunia manusia ya, kita perlu memberikan nama kepada Tuhan. Meskipun tanpa dinamai pun Tuhan itu sudah ada gitu. Tanpa dinamai oleh manusia. Akan tapi manusia perlu untuk menamakan, untuk menamainya. Nah, ini penting. Ini kalau ini akan semakin mendalam dalam dunia sufi, dalam pemikiran sufistik. Dalam dunia sufi kalau sudah mencapai hakikat ya, nanti kan dalam dunia sufi ini kan manusia dibagi menjadi 3. Ada tingkatan syariat, tingkatan hakikat, tingkatan makrifat ya kan kalau dalam dunia sufi. Nah, kalau kita misalkan membaca tafsir surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Coba kalau ingin membaca, coba dibaca tafsir Al-Alusi, Ruhul Ma'ani itu menjelaskan bahwa huwallahu ahad ini sebenarnya menjelaskan, ini dalam dunia sufi, menjelaskan tentang 3 tingkatan manusia. Huwa Allahu ahadun. Tingkatan manusia yang paling tinggi adalah huwa di situ. Jadi ini ma'rifat. Jadi tidak perlu nama. Huwa itu artinya apa? Dia. Dia ini kan bukan nama. Dia akan menunjukkan pada sebuah ada rujukannya itu karena isim dhamir huwa ini. Ada rujukannya. Bagi kalangan ahli ma'rifat tidak perlu kata Allah, tidak perlu. Disebutkan dia itu sudah langsung merujuk pada Allah. Langsung paham gitu maksudnya. Kemudian tingkatan di bawahnya lafal Allah. Makanya kalau dalam dunia sufi jangan heran nanti ada yang berzikir itu dengan lafal huwa. Huwa, bahkan hu saja. Hu. Itu ada karena bagi yang tingkatan tertentu ya itu cukup, tidak perlu lafal Allah. Untuk tingkatan tertentu karena dalam dunia sufi memang demikian. Kita harus memahaminya dalam dunia sufi ya, jangan dipahami dalam fikih atau dalam apa nanti enggak bisa. Jadi kita memahami sesuatu itu berdasarkan keilmuannya. Misalnya kita memahami matematika ya berdasarkan keilmuan matematika. Ojo dicampur-campur. Dalam matematika 1 tambah 1 itu 2, ya kan? Jangan dikira salah 1 tambah 1 kok 2. 1 tambah 1 bukan 2, 5. Nah, buktinya itu ayah dan ibu jadi anak-anak. Nah, itu dalam pengertian yang lain nggak bisa seperti itu. Dalam dunia matematika harus dipahami matematika. Dalam dunia perbengkelan misalkan dipahami ilmunya perbengkelan, jangan dicampur-campur. Dalam dunia kedokteran juga gitu, dipahami dunia kedokteran. Ini dalam sufi begitu. Dunia sufi itu ada 3 tingkatan manusia, yaitu syariat, hakikat, dan ma'rifat. Umumnya manusia ini butuh nama. Tapi untuk kalangan tertentu, ya, dalam dunia sufi yang sudah mencapai hakikat atau ma'rifat, itu tidak perlu lagi nama. Jadi huwa itu cukup. Tidak perlu lafal Allah. Apalagi ditambah dengan sifat ahad, ini semakin ke bawah ya. Tingkatannya semakin ke bawah. Orang yang masih bingung dengan lafal Allah perlu ditambahi dengan ahad. Perlu ditambahi dengan sifat, yaitu Maha Esa. Bagi kalangan tertentu disebut dia saja cukup, sudah langsung mengarah ke Tuhan, ke Allah. Kalangan bawahnya perlu nama, perlu dinamai dengan Allah supaya dia paham. Tuhan ini siapa? Allah. Nah, perlu dinamai. Masih belum paham juga, ditambah lagi ahad. Qul huwallahu ahad. Yang Maha Esa, yang Maha Satu. Perlu seperti itu. Ini dalam dunia manusia dan dalam dunia sufi. Wa yara al muhaqqiqun anna ra'yal basriyina arjahu. Para pakar atau yang ahli muhaqqiq ya, para pakar menyebutkan bahwa pendapat kelompok Basriyun, kelompok Basrah adalah lebih unggul. Mengapa? Buktinya apa? Mengapa pendapatnya ulama Basrah lebih unggul? Li'annahu yuqalu fi tasghiri ismin Sumayyah. Karena
lafal ismun ketika ditasghir, tasghir ini istilah dalam ilmu nahwu, jadi mengikuti sigot fu'ail. Jadi misalkan abdun jadi ubaid, nah, begitu. Ini tasghir, ini istilah dalam nahwu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada ini istilah dalam bahasa Arab. Kata ismun ketika ditasghir ini jadinya Sumayyah. Nah, ini menunjukkan bahwa lafal ismun ini berasal dari sumu, dan ketika dijamakkan menjadi asma. Wa tasghir wal jam'u yaruddani al asya'a ila usuliha. Dalam teori nahwu, dalam kajian bahasa nahwu, tasghir dan jamak ini mengembalikan lafal kepada asalnya. Kalau kita ingin tahu asli lafal ini itu apa, kita lihat tasghir dan jamaknya, begitu maksudnya. Nah, ini ketika karena lafal ismun ketika ditasghir dan dijamakkan, ditasghir berbunyi Sumayyah, ketika dijamakkan berbunyi asma, maka ini menunjukkan bahwa lafal ismun ini berasal dari kata sumu, bukan dari kata wasmun seperti yang dikatakan oleh ulama Kufah. Walau kana asluhu wasmun kama qala al-kufiyun laqila fi jam'ihi awsam wa fi tasghirihi wusaimun. Nah, andai kata lafal ismun ini sebagaimana dikatakan oleh ulama Kufah yang berasal dari kata wasmun, maka jamaknya bukan asma tapi ausam. Tapi ternyata tidak, karena jamaknya itu asma. Makanya yang benar adalah ulama Basrah, begitu. Tasghirnya wusaim kalau menurut ulama Kufah, tapi ternyata tidak. Kata ismun itu ditasghirkan dengan Sumayyah. Makanya kata ismun yang benar adalah pendapat ulama Basrah yang mengatakan kata ismun ini berasal dari kata sumu yang artinya tinggi. Walafdul jalalati wa huwa Allah alamun ala dzatil khaliq azza wa jal tafarrada bihi subhanah wala yutlaqu ala ghairihi wala yusyarikuhu fihi ahadun. Walafdul jalalah, lafal jalalah yaitu Allah, ini adalah sebuah alam atau sebuah nama untuk dzatil khaliq, untuk zatnya Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, manusia butuh nama. Zat Allah itu sudah ada meskipun tidak dinamai oleh manusia, akan tapi dalam dunia manusia itu butuh nama. Nah, nama yang khusus untuk Tuhan adalah lafal Allah, lafzul jalalah. Tafarrada bihi subhanahu wa la yutlaqu ala ghairihi. Jadi hanya Allah yang hanya Tuhan yang memiliki nama ini, yang memiliki nama Allah ini, ya. Tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang selain Tuhan, yang lain. Wala yutlaqu ala ghairihi wala yusyarikuhu fi ahadun, dan tidak boleh ada seseorang yang memakai nama ini. Nah, ini patut ditiru oleh Indonesia, ya, karena di Indonesia ini semua bisa jadi nama gitu. Kalau di Arab ini tidak, meskipun ada kata Allah, ya, tidak ada, dan saya tidak menemukan. Saya beberapa tahun di Arab tidak menemukan ada orang yang namanya Allah, itu tidak ada, tidak saya temukan gitu. Nah, itu nama untuk Tuhan, ya, jangan digunakan oleh manusia. Tapi kan di Indonesia ini karena mungkin bebas gitu, ya, ada orang namanya Tuhan. Nah, itu kan nanti kan jadi bingung itu, yang apa namanya, ini manusia apa Tuhan? Manusia kok namanya Tuhan? Nah, ini kan jadi susah nanti memanggilnya, itu susah. Kalau itu nama khusus, jadi lafal Allah ini khusus untuk Allah, khusus untuk zat Allah, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya di Arab tidak ada yang menamakan orang namanya Allah, itu tidak ada. La yusyariku fihi ahad. Di Indonesia meskipun ada yang namanya Tuhan, apalagi nanti ada nama Allah lagi. Wah, ini di Indonesia kadang-kadang orang itu kan menamakannya, ya janganlah. Jangan membuat orang bingung gitu maksudnya. Qala al-Qurtubi qauluhu Allah hadal ismu akbaru asma'ihi subhanahu wa ajma'uha. Jadi Imam Qurtubi mengatakan lafal Allah, lafzul jalalah itu ini adalah nama yang paling agung, nama Allah yang paling agung, yang tidak apa namanya wa ajma'uha, dan paling apa ya, yang paling unggul gitu, atau yang paling menyeluruh gitu. Karena tidak seperti nama-nama yang lain, ya.
misalkan kalau walillahil asmaul husna itu, dalam asmaul husna nanti ada banyak 99 asma Allah, ya kan? Hanya lafal Allah yang tidak ada menyamai. Misalkan kata Rahman, Rahman ini kan artinya pengasih atau penyayang, Rahim penyayang gitu ya. Tapi dalam dunia manusia ini ada seorang yang memiliki sifat pengasih, memiliki sifat penyayang, misalnya. Itu ada. Jadi dalam tanda kutip ada yang menyamai. Tapi untuk Allah ini tidak ada yang menyamai. Allah ini kalau lafal ilah yang artinya Tuhan yang disembah itu itu kan hanya Allah. Manusia tidak ada yang disembah. Hatta qala ba'dul ulama innahu ismullahil a'zam wa lam yattasim bihi ghairuhu. Bahkan sebagian ulama mengatakan lafal Allah adalah ismullahil a'zam, nama Allah yang agung, yang paling agung, dan tidak ada yang menamakan dirinya dengan lafal Allah. Tidak ada yang menyamai gitu maksudnya. Kalau nama-nama yang lain masih bisa dinamai dengan itu, misalkan Rahman, Rahim, ya kan banyak itu. Kemudian apa? Al-Hayyu, yang hidup. Ini manusia juga hidup dalam tanda kutip ya. Al-Qayyum, ada banyak orang namanya Qayyum, ya kan. Tapi kalau Allah ini tidak ada yang menyamainya. Walidzalika lam yusanna wa lam yujma. Oleh sebab itu lafal Allah ini tidak bisa ditasniyahkan, tidak bisa dijadikan tasniyah, dijadikan bermakna dua, tidak bisa. Walam yujma, dan tidak bisa dijamakkan. Lafal Allah tidak ada tasniyahnya dan tidak ada jamaknya, tidak bisa. Karena itu memang lafal yang khusus untuk Allah. Fallahu ismun lil mawjudil haq al jami' li sifatil ilahiyah al man'ud bi nu'utir rububiyah al munfarid bil wujud al haqiqi la ilaha illa huwa subhanah. Jadi lafal Allah ini khusus untuk zat yang maha agung, zat yang maha hidup, zat yang maha wujud, zat yang disembah, zat yang mengatur urusan alam, zat yang maha esa, yang maha wujud hakiki. Tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini untuk lafal Allah. Nah, sampai di sini insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.